Salam sehat bagi kamu sekalian dan salam damai sejahtera, shalom. Saudara-saudaraku, semua orang di dalam menjalani atau mengarungi kehidupannya tentu sangat mendambakan kondisi yang kondusif, kondisi yang aman dan tentram. Hal ini dimaksudkan agar dalam hidupnya, dalam menikmati hari-hari yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia mendapatkan ketenangan dan kedamaian, jauh dari perasaan takut, jauh dari perasaan khawatir. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa rasa aman adalah kebutuhan paling hakiki dari manusia yang menghuni bumi ini. Mengapa? Karena bumi atau tempat di mana kita berada adalah bumi atau dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, dan karena dosa, hidup setiap orang, hidup manusia, hidup semua makhluk penghuni bumi ini ada dalam bayang-bayang kematian. Karena itu, semua orang sangat membutuhkan jaminan rasa aman, sehingga dengan demikian ia dapat menikmati hidup anugerah Tuhan dengan tentram dan damai. Nah, perasaan aman dan nyaman saudara-saudara adalah sesuatu yang tidak mudah untuk didapatkan. Aman dari rasa takut, aman dari ancaman bahaya, mahal harganya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saja, kita dapat memahami bahwa anggaran terbesar dari pembelanjaan negara kita adalah keamanan. Negara ini butuh tentara, negara ini butuh pasukan, negara ini butuh alat-alat tempur yang canggih. Supaya apa? Supaya dengan itu akan memberikan rasa aman dan tentram bagi seluruh anak bangsa. Jadi sekali lagi, keadaan aman tidaklah murah dan juga tidak mudah untuk didapatkan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak orang berusaha untuk mencari segala sesuatunya agar ia dapat menikmati rasa aman, mengejar harta, berusaha mendapatkan uang, supaya dengan itu ia dapat membayar orang lain, agar ia mendapatkan jaminan keamanan. Tetapi saudara-saudara, kita mau belajar dari seorang Raja Daud. Apa yang kurang padanya? Dia adalah seorang raja besar, yang tentunya 2 kali 24 jam hidupnya diproteksi. Ada pasukan khusus yang akan menjaga dan mengawal hidupnya. Pun demikian, untuk kebutuhan rasa nyaman dan aman atas segala sesuatu yang ia konsumsi, ada orang-orang khusus yang akan menanganinya. Ia tidak akan mengecap atau memakan sesuatu sebelum ia yakin bahwa hal itu aman baginya. Sehingga ia tentu membayar orang-orang khusus untuk menjamin segala kebutuhan hidupnya yang tidak akan mendatangkan sakit penyakit kepadanya. Jadi seorang Daud saja yang adalah raja besar
dan sudahlah tentu hidupnya terus dijaga 2 kali 24 jam, tetap ada di dalam rasa takut dan khawatir. Sehingga ia berusaha mencari sesuatu yang menjadi jaminan yang pasti untuk perasaan aman dan tentram baginya. Dan disinilah ia mau mengungkapkan rahasia dari aman yang sesungguhnya. Bahwa aman yang sesungguhnya tidak akan bisa didapatkan oleh manusia jikalau mereka mencarinya dari dunia ini. Menggantungkan seluruh harapannya hanya pada jabatan, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Sebab bagi Daud, perasaan aman hanya bisa didapatkan seseorang jikalau ia dekat dengan Tuhan. Jikalau ia akrab dengan Tuhan. Ini adalah pengakuan iman dari seseorang yang dalam ukuran manusia telah memiliki segala-galanya. Tetapi ia sendiri sadar bahwa apa yang melekat padanya tidak akan memberikan jaminan yang pasti kecuali yang satu ini, yakni Tuhan. Sehingga melalui Mazmur 62, ia berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat Allah. Hatinya merasa tentram, hatinya merasa damai. Bukan pada harta, bukan pada kedudukan, bukan pada jabatan. Sebab semua itu akan sirna. Tetapi Tuhan adalah sumber kehidupan dan sekaligus jaminan keselamatan baginya. Sehingga dengan itu saudara-saudara, Daud tidak menggantungkan hidupnya pada jabatan yang ia sedang nikmati. Daud tidak menggantungkan hidupnya pada pengawalan orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud tidak menggantungkan hidupnya pada perlengkapan senjata perang. Daud tidak menggantungkan hidupnya pada harta dan uang yang ia punyai. Tetapi seluruh hidupnya itu digantungkan kepada Tuhan. Sebab ia sendiri yakin bahwa hidup yang ia hidupi itu bersumber dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dari sinilah kita mau belajar tentang karakter hidup Daud yang harus juga menjadi karakter kehidupan kita. Teristimewa di tengah-tengah situasi kondisi yang sekarang mencekam kehidupan. Mari kita mengakui saudara-saudara, betapa banyak orang yang memiliki harta. Betapa banyak orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyewa orang lain dalam rangka memproteksi kehidupannya. Tapi kenyataannya, hati mereka tetap diliputi rasa takut, diliputi rasa khawatir. Segala sesuatu yang mereka punyai ternyata tidak mempunyai kuasa untuk memberikan jaminan keselamatan atas hidup mereka. Sehingga di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Daud mau menyadarkan kita bahwa hanya Tuhan semata yang akan memberikan jaminan yang pasti untuk setiap orang yang percaya. Daud sudah mengalami hal ini, saudara-saudara. Ini bukan ucapan semata, tetapi sesuatu yang lahir dari pengalaman. Daud sudah merasakan bagaimana tangan Tuhan menopang hidupnya. Daud sudah merasakan bagaimana Tuhan terus membela dirinya. Daud sudah merasakan bagaimana Tuhan meluputkan dia dari ancaman kematian. Alkitab mencatat semuanya itu, Bapak Ibu. Ia dikejar-kejar oleh Raja Saul.
Dan tidak ada lagi tempat di Israel yang aman baginya. Dan karena itu ada waktu ia melarikan diri ke daerah orang Filistin. Jauh dari negerinya, jauh dari sanak keluarganya. Tetapi di tempat itu pula, ia tidak merasa tenang dan damai. Pengalaman-pengalaman hidup seperti inilah yang dialami oleh Daud dan lahirlah Mazmur ini. Ternyata hanya Tuhanlah yang akan menjadi benteng yang kokoh baginya. Kubu pertahanan yang kuat baginya. Tembok yang kokoh memberikan perlindungan baginya. Sehingga ia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku.